Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini, Ustadz? Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, dua cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Oh, seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Sebagai ibu sambung, apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak itu? 1 miliar, ibu dapat 250 juta. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat, Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu, Pak Ustadz. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh, Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya juga lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli biha dima'uhu. Hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri, Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas, Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menolong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku, Pak Ustadz. Banyak ibadah, sholat duha, sholat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga, tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan. Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia los tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, diteleponnya bininya. Dek, ampaknya abang udah mau mati nih. Bukalah bang, buka. Buka deh. Nanti kembali tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu hanya, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya.
Wa yusama, kasih nama yang baik-baik. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah.